Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kabul Ramadan, mahasiswa Fakultas Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan video kali ini saya akan membuat konten ilmiah dari materi pembelajaran penjaminan kualitas software untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, di mana materi ini sebelumnya sudah dibahas oleh Bapak dosen Abdul Halim Ansor Eskom M.Kom. Nah, di sini saya akan merangkum atau menjelaskan tutorial SPA pemula. Jadi gimana sih tugas dari seorang SPA itu sendiri. Nah, sebelum masuk ke materi tutorial SPA pemula, nah jadi kita harus tahu dulu nih, software quality assurance itu apa. Definisi dari software quality assurance itu adalah serangkaian prosedur yang dilakukan oleh QA engineer dan QA tester untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan sesuai dengan standar. Nah, jadi prosedur yang dilakukan oleh QA engineer dan QA tester. Sebenarnya QA engineer sama QA tester itu sama aja gitu. Adalah orang yang melakukan pengujian atau pengecekan sebuah aplikasi. Nah, berhubung kita tutorialnya untuk pemula, untuk saya khususnya dalam belajar gitu ya, jadi kita posisi kita ada di QA tester ini nih. Nah, perbedaannya sih kalau QA engineer biasanya menggunakan tools gitu, jadi melakukan pengecekan tapi dibantu oleh tool gitu. Nah, untuk QA tester ini sendiri melakukan pengecekan secara manual. Produk yang dikembangkan sesuai dengan standar, berarti standar di sini itu menghasilkan goals gitu, goals yang diinginkan atau sudah berhasil sesuai dengan keinginan si yang merequest software itu sendiri. Nah, begitu. Jadi seorang software quality assurance itu memastikan nih sudah sesuai kebutuhan atau belum, sudah sesuai tujuan atau belum. Misalnya di dalam pabrik air mineral gitu. Nah, apakah sudah betul nih memenuhi standar yang kualitas yang diterapkan atau kualitas yang ditetapkan? Ditetapkannya oleh siapa? Berarti oleh Departemen Kesehatan. Nah, apabila sudah dijamin dan sudah memenuhi, berarti yakin ini bisa diminum oleh customer. Nah, bagaimana dengan software? Berarti kita yakin bahwa software ini sudah siap digunakan untuk digunakan oleh customer, sudah memenuhi apa yang diinginkan oleh customer, seperti itu. Nah, ini ada gambaran sederhana dari serangkaian tugas atau posisi SQA gitu. Yang pertama adalah pembuatan software oleh tim developer ya. Jadi gimana mau ngecek software atau aplikasi kalau softwarenya nggak dibuat. Jadi untuk melakukan pengecekan, jadi harus pembuatan software terlebih dahulu. Nah, kemudian software yang tadi dibuat oleh
tim developer ini dicek oleh SQA itu. Setelah dicek, kemudian kan menemukan bug-bug atau error, maka si developer ini melakukan perbaikan dari error yang ditemukan. Nah, setelah melakukan perbaikan dari error pertama, tim SQA itu melakukan pengecekan ulang. Nah, apabila ditemukan lagi error atau bug yang selanjutnya, maka tim developer ini wajib untuk memperbaikinya kembali begitu. Nah, untuk proses pengulangan pengecekan dan perbaikan ini untuk software atau aplikasi yang berkaitan dengan nyawa misalnya, itu bisa 3 atau sampai 5 kali gitu. Jadi nggak boleh langsung puas menemukan error kemudian langsung diserahkan kepada user atau oleh customer. Jadi harus benar-benar yakin bahwa udah nggak terjadi error nih, baru kemudian diserahkan oleh user untuk digunakan. Nah, ini serangkaian gambar atau ilustrasi posisi software quality assurance itu ya di sini gitu. Nah, kenapa sih nggak langsung aja nih dari developer langsung ke sini? Nah, itu tadi karena kan eh, pasti ada error yang ditemukan gitu. Kenapa pengecekan juga nggak langsung dilakukan oleh si pembuat software ini sendiri? Karena dalam eh, prosedur SQA itu bahwa pengecekan itu harus independen, jadi nggak boleh dari pihak sini atau dari pihak sini, harus dilakukan oleh orang lain gitu. Karena kan si pembuat software juga kan capek ngoding, capek ini. Ibaratnya kalau kita ujian aja gitu kan, jawaban kita itu apa soal yang kita buat, jawaban yang kita buat itu kan dikoreksinya oleh orang lain gitu, bukan oleh diri kita sendiri. Baru nanti diserahkan kepada guru gitu. Nah, lanjut. Kenapa pengujian software itu penting? Bug atau error suatu software bisa mengakibatkan kerugian yang besar atau bahkan dapat membahayakan. Nah, ini dari guru99.com. Nah, ini ada contoh kasus dari perusahaan Nissan. Mobil Nissan menarik hampir 1 juta unit dari pasar karena kegagalan software pada detektor sensor kantong udara. Nah, ini. Nah, tribunjateng.com dari Tokyo. Nissan Motor Corporation mengatakan segera melakukan kampanye perbaikan massal terhadap 989.701 unit kendaraan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Hal tersebut dilakukan terkait adanya indikasi kendala pada perangkat lunak yang memungkinkan bisa mematikan fungsi kantung udara. Menurut National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), ketika jok diduduki penumpang dewasa, sensor berat bisa salah mengartikan bahwa tidak ada penumpang. Dengan begitu, secara otomatis kantung udara tidak aktif ketika terjadi kecelakaan dan tentu saja berpotensi meningkatkan risiko cedera. Juru bicara NMC, Noriko
Yoneyama menjelaskan belum ada laporan kecelakaan yang disebabkan masalah ini. Ia juga mengungkapkan kendaraan yang ditarik termasuk sedan Altima tahun 2014, SUV Pathfinder 2013-2014, mobil listrik Leaf, serta sedan kompak Sentra. Nah, jadi error dari mobil Nissan yang ditarik dari pasar ini, yaitu si kantong udaranya itu tidak berfungsi gitu, tidak mengenali bahwa ada orang yang duduk ketika yang duduknya itu orang dewasa gitu. Saya juga sebelumnya sempat baca, bahkan ada yang si kantong udaranya itu, kalau ini kan dia tidak mengenali ya, artinya ketika kecelakaan si kantong udaranya itu tidak berfungsi. Nah, ada kasus yang si kantong udaranya itu enggak kecelakaan tapi dia berfungsi gitu. Itu juga kan sangat bahaya gitu ketika kita lagi mengendarai kendaraan gitu, tiba-tiba si kantong udaranya itu malah berfungsi. Berarti balik lagi ke yang tadi, kenapa sih pengujian software itu penting? Nah, ini dampak dari pengujian software itu sendiri. Contoh kasus yang sederhana saja, misalnya quality control gitu dari sebuah pabrik mobil gitu ya. Jangankan kantung udara, apabila lampu rem saja ya begitu nggak berfungsi, putus, itu kan bahaya banget ketika ngapain lampunya nggak hidup, bisa ditabrak dari belakang gitu, karena yang di belakang nggak tahu kalau kita ngerem. Karena patokan orang rem dari belakang itu kan ngelihat yang di depannya nih, kalau yang di depannya lampu merahnya hidup atau bunyi, itu kan ngerem, otomatis yang di belakang juga bakal ngerem begitu. Nah, lanjut, ada berapa macam jenis testing? Nah, sebenarnya jenis testing itu kan banyak banget. Di dalam SQA sendiri sebenarnya cabangnya itu sangat banyak. Ada yang dilihat dari sudut pandang kualitasnya, sudut pandang audit. Nah, di sini saya pun belum mampu membahas semuanya karena di sini saya membahas SQI untuk pemula. Tapi untuk yang ingin lebih mengerti, nanti bisa dicari sendiri. Untuk pemula bisa melakukan, bisa mengunjungi www Ministry of Testing di sini nih. Nah, ada salah satu jenis testing yaitu namanya User Acceptance Test (UAT). Adalah tes yang dilakukan pada putaran terakhir dalam proses pengujian, yaitu sebelum sistem diserahkan kepada end user, dengan menggunakan dokumen test case untuk dipresentasikan di akhir ke user atau klien. Jadi user acceptance test ini dilakukan oleh pemula, biasanya dilakukan itu di akhir sebelum si program atau software ini di launching kepada customer. Jadi UAT itu mengecek fitur satu persatu apakah sudah berjalan dengan baik. Nah, setelah melakukan pengecekan terakhir atau user acceptance test ini, baru si dokumen test case-nya akan dipresentasikan terlebih dahulu kepada user atau kepada yang merequest software tersebut. Kemudian memberitahu dan melakukan kesepakatan dengan user apakah errornya tuh masih ada error kecil gitu. Nanti melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Nah, ini nih yang masih penasaran nih tentang jenis testing, ada apa aja, atau mau belajar tentang macam-macam macam-macam testing, bisa mengunjungi di www.ministryoftesting.com. Nah,
Nah, di sini webnya nih, www.ministryoftesting.com. Di sini bisa belajar gitu, cocok banget buat pemula. Tidak harus dari jurusan informatika ya, dari jurusan apapun bisa untuk belajar asal ada kemauan. Nah, lanjut, review dan mengerti requirement dari suatu software yang dibuat. Nah, yang paling penting dari SQI ini adalah review dan mengerti requirement dari suatu software yang dibuat. Jadi kita harus tahu dulu nih, software ini tuh dibuat untuk apa, ditunjukkan untuk siapa, ketentuannya apa aja, isinya apa aja, menunya apa aja. Jadi harus ngerti dulu. Nah, setelah mengerti, baru kita bisa melakukan test case. Membuat kasus uji yang jelas. Berpikir analisis. Tempatkan diri kita sebagai end user. Nah, jadi menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Nah, gitu, tempatkan diri kita tuh sebagai user gitu, sebagai pengguna. Karena nanti kan hasilnya akan dipresentasikan kepada end user. Maka harus membuat kasus uji yang jelas, yang gak cuma dimengerti oleh kita sendiri, jadi harus dimengerti oleh semua orang. Biar nanti si penggunanya pun ngerti gitu. Normal atau abnormal case, membuat uji tes yang tidak terduga. Jadi melakukan tes yang di luar dugaan, harus melakukan tes sekreatif mungkin, karena setiap user itu kan beda-beda. Misalnya gimana kalau misalnya login tapi tidak menggunakan password. Nah, itu kan harus dipikirkan, atau gimana cara penyelesaian akhirnya gitu. Nah, ini membuat test step yang jelas. Buatlah step by step untuk melakukan pengujian dari masing-masing kasus. Jadi dicatat dulu nih satu persatu, kemudian diuraikan yang ini gimana, yang ini gimana, yang ini gimana begitu. Membuat expected result. Membuat expected result yang diinginkan dari masing test case. Nah, setelah yang diuraikan, nah kita buat nih gimana nih expected resultnya. Nah, baru nanti actual result dari test case, kemudian nanti diberikan kepada tim developer. Jadi setelah membuat expected result, baru kita menuliskan actual resultnya. Nah, balik lagi ke slide yang kedua ya tadi, tentang apa, gambar yang sederhana, serangkaian gambar gitu ya, tentang SQA pemula. Nah, jadi sebelum melakukan pengecekan software, si SQA ini harus mengerti dulu nih apa yang mau dicek. Harus paham dulu, baru nanti membuat test case atau kasus uji kasus. Nah, kemudian melakukan uji kasus secara yang sudah saya sebutkan tadi, berpikir analitis, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, terus melakukan tes yang di luar dugaan, baru nanti diserahkan kembali kepada si tim developer ini, kemudian melakukan pengecekan ulang, jangan sampai cepat puas, terus berulang, baru setelah selesai semuanya diserahkan kepada end user. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang baik atau pemahaman yang belum mumpuni. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.